Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cinta Belajar. Bertemu kembali dengan Pak Didi di YouTube channel Cinta Belajar. Kali ini saya akan membahas soal berkaitan dengan sifat koligatif larutan, materi kimia kelas 12. Mari kita simak video berikut ini. Untuk yang pertama, banyaknya NaNO3 natrium nitrat yang diperlukan untuk membuat 1 liter larutan NaNO3 0,25 molar. Untuk soal yang pertama adalah materi satuan konsentrasi, di mana diketahui molaritas, ditanyakan massa di situ. Oke, kita cari MR-nya terlebih dahulu. Kita cari MR dari NaNO3. MR-nya NaNO3, nanti nilainya sama dengan AR-nya N ditambah AR-nya Na ditambah AR-nya N ditambah 3 kali AR-nya O. Hasilnya adalah 23 ditambah dengan 14 ditambah 3 kali 16. Hasilnya adalah 27 ditambah 37 ditambah dengan 48. Hasilnya adalah 85. Oke, berarti dari sini kita hitung untuk molarnya sama dengan 0,25, di mana molar sama dengan gram per mr kali 1000 per mililiter larutan. Molarnya 0,25, gramnya dicari, mr-nya adalah 85 dikali 1000, volumenya 1 liter juga 1000. Maka ini bisa langsung dicoret, sehingga dari sini bisa kita hitung, berarti masanya sama dengan 0,25 dikali dengan 85. Hasilnya adalah 21,25 gram. Oke, berarti yang tepat adalah yang C. Berikutnya untuk nomor 2, larutan NaOH 80% memiliki fraksi mol sebesar berapa? Oke ya. Persen di sini dianggap sebagai persen massa. Berarti NaOH 80% itu artinya NaOH-nya 80 gram. Sedangkan airnya H2O-nya sisanya yaitu 20 gram. Ya, totalnya harus 100 gram ya dalam persen. Fraksi mol berarti apa yang diketahui kita jadikan mol. Oke, ada gram, tinggal kita bagi dengan MR-nya masing-masing. Berarti dari sini molnya NaOH, ya, molnya NaOH sama dengan gram per MR-nya NaOH, gramnya 80, MR-nya adalah 42 mol. Sedangkan molnya air, ya, molnya H2O sama dengan gram per mr juga, nilainya sama dengan 20 gram dibagi mr-nya air 18 ya. H2O ini mr-nya 18, hasilnya 1,1. Nah, dari sini kita bisa menghitung nilai fraksi molnya. Fraksi mol adalah mol dirinya dibagi mol keseluruhan. Dirinya berarti di situ NaOH, karena yang ditanyakan fraksi molnya NaOH. Berarti X NaOH sama dengan molnya NaOH dibagi mol total, yaitu molnya NaOH dijumlah dengan molnya air. Berarti dari sini molnya NaOH adalah 2, ya, kita bagi dengan 2 ditambah 1,1. Hasilnya 2 dibagi 3,1. Hasilnya adalah 0,645. Oke, yang D. Berikutnya, di dalam air terlarut 10% berat glukosa bila tekanan uap air pada suhu 30 derajat Celcius sama dengan 31,82 mm Hg. Maka besarnya tekanan uap glukosa adalah, jadi yang diketahui ada massa ya, di situ persen. Jadi 10% berat glukosa. Berarti dari sini glukosanya nanti adalah 10 gram, airnya H2O adalah 90
gram ya sisanya. Terus diketahui juga P0-nya adalah 31,82 mm Hg. Nah, yang ditanya adalah P. P adalah P0XP, fraksi mol pelarut. Ya, berarti dari sini langsung kita masukkan P-nya ditanyakan, P0-nya 31,82, XP berarti di sini mol pelarut dibagi mol total, berarti mol pelarut dijumlah dengan mol terlarut. Nah, dari sini kita lanjutkan, berarti P-nya sama dengan 31,82 dikali mol pelarut, berarti gram per mr air ya. Berarti 90 gramnya air, mr-nya 18, kita bagi dengan 90 per 18 ditambah molnya glukosa 10 per 180. Berarti tekanan uap larutannya P-nya 31,82 dikali 5 per 5 ditambah dengan 1/18. Karena penyebutnya 18, maka saya gunakan 5 ini saya jadikan 90 per 18, kan sama dengan 5. Berarti P sama dengan 31,82 dikali 5 per ini 90 per 18 ditambah 1 per 18, sehingga 91 per 18 ya, di ini 5 per 91 per 18. 18-nya naik, berarti P-nya nanti 31,82 dikali 90 per 91. Hasilnya adalah 31,47 ya. 31,47 mm Hg. Oke, berarti yang E. Berikutnya, jika tekanan uap air pada suhu ruangan adalah 105 mm Hg, maka tekanan uap larutan NaOH 10%. Nah, di sini ada yang perlu kita berhati-hati adalah kita harus bisa membedakan senyawa tersebut elektrolit atau non elektrolit. Di soal sebelumnya glukosa, non elektrolit tidak ada masalah. Tapi di sini di soal nomor 4 ini NaOH, ini elektrolit. Hati-hati, dan berhubungan dengan tekanan uap. Ya. Di situ diketahui P0-nya karena tekanan uap air berarti 105 mm Hg ya. Terus diketahui NaOH-nya 10%. Berarti NaOH-nya nanti 10 gram, airnya 90 gram. Nah, dari sini kita harus tahu rumus tekanan uap ketika dia elektrolit. P sama dengan P0 XP. Hati-hati di sini. Berarti P sama dengan P0 mol P per mol P ditambah mol T dikali I faktor Van Hoff. Jadi faktor Van Hoff-nya dikalikan di terlarutnya saja. Jangan di P sama dengan P0 kali XP kalikan I, jangan. Jadi yang terlarutnya saja. Dari sini kita proses. Ya, kita proses, saya gunakan warna lain di sini. Berarti P0-nya 105. Ya, berarti dari sini P sama dengan P0-nya 105 mol pelarut, berarti mol air, gram per mr air, 90 gram, mr-nya air 18. Dibagi 90 per 18 ditambah, nah zat larutnya NaOH 10 gram, 10 mr-nya adalah, nah kita cari mr-nya NaOH berarti 23 Na ditambah O 16 ditambah H itu 1 berarti 40. Berarti mr-nya NaOH adalah 40. Dikali hati-hati I-nya karena tidak diketahui alfa maka I dianggap sama dengan N atau jumlah ionnya yaitu 2. Ya, berarti dari sini langsung saja P sama dengan 105 dikali 5 per ini 5 ditambah setengah. Maka langsung saja ini 105, ini 5 per 5-nya saya ganti 10 per 2 ditambah 1 per 2 berarti 11 per 2. Berarti P-nya 105 kali 5 per 11 per 2. 2-nya naik, ya jadinya P-nya sama dengan 105 dikali 10 per 11.
Hasilnya adalah 95,45 mm Hg. Oke, 95,45. Berikutnya, di antara kelima larutan di bawah ini, yang titik bekunya paling tinggi. Hati-hati di sini titik beku delta TF ya. Delta TF itu sama dengan TF-nya pelarut dikurangi TF-nya larutan. Karena yang diminta TF-nya larutan yang paling tinggi ya. Ini saya contohkan dulu biar mudah untuk diingat. Jadi yang diminta ini titik beku larutan ini tertinggi. Nah, kita misalkan deltanya ini 1, maka ini pasti min 1. Mengapa min 1? Karena ini kita anggap 0, air ya. 0 min min. Nah, kalau ini 2 berarti ini min 2. Itu artinya ketika delta TF ini naik 1 menjadi 2, ini min 1 menjadi 2, turun. Berarti berbanding terbalik antara TF larutan dengan delta TF. Sehingga kalau yang dicari itu TF larutan yang paling tinggi, maka carilah delta TF yang paling rendah. Berarti kita hitung delta TF-nya masing-masing. Delta TF itu sama dengan ya, delta TF sama dengan KF dikalikan M dikalikan I. Karena KF-nya sama semua, ya, maka saya hitung dengan cepat untuk pilihan A, B, C, D, E, tinggal mengalihkan molalnya atau molarnya dengan I saja. Ya, I adalah jumlah ionnya. Oke, yang pertama delta TF sama dengan M-nya adalah 0,3. Jumlah ionnya adalah 3. Berarti hasilnya 0,9. 3 dari mana? Na2CO3. Ini kalau saya uraikan jadi 2 Na plus CO3 2 min. Na-nya ada 2, CO3-nya ada 1, berarti jumlah ionnya 3. Yang kedua, ya, yang B berarti delta TF-nya molarnya 0,5, jumlah ionnya 2. 2 dari mana? CH3COOH diuraikan jadi CH3COO min plus H plus. Ionnya 1 ditambah 1 berarti 2, hasilnya 1. Yang C delta TF-nya adalah 0,8 dikali 1 karena glukosa non elektrolit. Yang D delta TF-nya sama dengan 0,2 dikali 3. Jumlah ionnya 3, Mg 2 plus 2 NO3 min. Mg-nya 1, NO3-nya ada 2, berarti jumlah ionnya 3, berarti ini 0,6. Yang E delta TF-nya sama dengan 0,2 dikali 2, CuSO4 ini Cu2 plus SO4 2 min. Maka ini jumlah ionnya 2, berarti hasilnya 0,4. Karena yang diminta titik beku paling tinggi, maka delta TF-nya yang paling rendah, yaitu yang E. Hasilnya 0,4. Oke. Berikutnya untuk nomor 6, ya, ini perlu hati-hati. Yang ditanyakan adalah MR, massa atom relatif, yang diketahui adalah massa yaitu 18,5 gram. Nah, hati-hati di situ ada keterangan basa bervalensi 2. Ya. Terus di sini volumenya 250 ml. Terus membeku. Ya, titik beku larutannya TFL-nya min 5,58. Berarti nanti delta TF-nya kan tinggal 0 dikurangi min 5,58. 0 itu dari air. Titik bekunya berarti tinggal mengubah negatif menjadi positif. Oke. Yang perlu dicermati adalah basa bervalensi 2 ya. Basa valensi 2 itu artinya jika diionkan di dalam air akan melepaskan 2 ion. Artinya OH-nya ada 2. Jadi contohnya ya XOH 2 kali. Ya, ini namanya basa bervalensi 2. Kalau saya uraikan menjadi X ditambah 2 OH min berarti X-nya 2 plus.
X-nya koefisiennya 1, O hanya 2. Berarti jumlah ionnya 3. Hati-hati. Valensi 2 bukan berarti jumlah ionnya 2. Maksudnya memiliki basa yang jika diionkan dalam air akan melepaskan 2OH-. Dari sini bisa kita selesaikan. Oke, delta TF ya. Saya selesaikan. Delta TF sama dengan KF kalikan gram per mr kali 1000 per gram pelarut dikalikan I. Nah, karena tidak diketahui alfa, maka I-nya dianggap sama dengan N, yaitu 3. Delta TF-nya tadi adalah 5,58 sama dengan KF-nya 1,86. Gramnya di situ 18,5. MR-nya kita cari, kita kalikan 1000 per gram pelarutnya. Karena massa jenisnya 1 ya sama dengan volumenya 250 dikali I-nya 3. Berarti dari sini bisa dicoret-coret. Ya, berarti 1000 dengan 250 kita coret, ini 4. Lanjut, berarti dari sini MR-nya sama dengan MR-nya sama dengan 1,86 dikali 18,5 kali 4 dikali 3 dibagi 5,58. Yang bisa dicoret ya kita coret-coret. Oke, 1,86 dengan 5,58 kita coret 3 dengan 3 kita coret, tinggal 18,5 dikali 4, hasilnya adalah 74. Oke, yang C. Lanjut berikutnya, ada karbohidrat mengandung C 40%, H 6,6% dan O-nya sisanya. Larutan 36 gram senyawa itu dalam 100 ml air mendidih pada suhu 102 derajat Celcius, maka rumus molekul karbohidrat. Ya, kita cari rumus empirisnya terlebih dahulu. Oke, kita cari delta TB-nya dulu. Kan TB-nya larutan dikurangi TB-nya pelarut berarti 102. Air kita anggap 100, berarti delta TB-nya 2. Ya, 2. Dari sini kita tentukan dulu rumus empirisnya terlebih dahulu. Ada C, ada H, ada O. C-nya 40%, H-nya 6,6%, sisanya adalah O, yaitu berarti 46,6. 100 dikurangi 46,6 berarti 53,4%. Persen kita anggap massa, kita bagi dengan AR-nya masing-masing. AR-nya C12, ya, AR-nya C12, AR-nya H1, AR-nya O ini adalah 16, hasilnya adalah 3,3. Ini 6,6, ini juga 3,3. Kita bagi sampai yang paling kecil, berarti kita bagi 3,3, hasilnya 121. Berarti rumus empirisnya adalah CH2O. Nah, kita cari MR-nya, massa atom relatifnya atau massa molekul relatifnya, untuk mencari rumus molekul tersebut. Oke, dihubungkan dengan titik didih. Berarti delta TB sama dengan KB kalikan gram per mr kali 1000 per gram pelarut. Oke, delta TB-nya 2, KB-nya 0,5, gramnya 36, mr-nya kita cari. Ini 1000 dibagi gram pelarutnya, di situ 100 mili ya. Sama saja dengan gram dikarenakan massa jenis air adalah 1. Oke, kita coret-coret. Berarti dari sini 1000 sama 100 masih sisa 10. Berarti MR bisa kita cari. Oke, MR-nya berarti sama dengan MR-nya sama dengan 0,5 dikali 36 dikali 10 dibagi 2. Oke. Berarti kita coret-coret ya. Hasilnya adalah 360 180 dibagi 2. Berarti hasilnya 90. MR-nya 90. Lah, berarti dari sini kita bisa mencari rumus molekulnya.
Dikarenakan rumus empiris saya kalikan N, hasilnya adalah rumus molekul. Rumus empirisnya CH2O saya kalikan N sama dengan 90. AR-nya C12, AR-nya H1 berarti 2 dikali 1 ditambah 16 kalikan N sama dengan 90. 30 dikalikan N sama dengan 90. Berarti N-nya sama dengan 3. Berarti rumus molekulnya nanti adalah CH2O dikali 3. Berarti C3H6O3. It's okay. Berarti yang D. Lanjut, kenaikan titik DD larutan 10,8 gram glukosa dalam 200 gram air adalah 1/9 dari kenaikan titik DD larutan 20,8 gram BaCl2. Diketahui AR masing-masing dalam 100 gram air. Larutan BaCl2 yang telah mengion, nanti yang ditanyakan adalah alfanya. Ya. Oke, di situ ada 2, satunya glukosa, satunya BaCl2. Berarti mendidihnya kenaikannya 1/9. Berarti langsung saja delta TB-nya glukosa nanti sama dengan 1/9 delta TB-nya BaCl2. Ya, BaCl2 kalau diuraikan ya, BaCl2 ini kalau diuraikan itu menjadi Ba plus 2Cl min. Ini Ba-nya 2 plus 1 sama 2. Berarti nanti N-nya 3. Jumlah ionnya ada 3. Delta TB-nya glukosa berarti Kb kalikan gram per mr kali 1000 per gram pelarut sama dengan 1/9 dikali Kb kalikan gram per mr dikali 1000 per gram pelarut dikalikan I adalah 1 plus N-1 dikali alfa. Nah, yang ditanyakan adalah alfanya. Oke, kita masukkan angkanya, tapi sebelum kita masukkan angkanya, kita ingat Kb nilainya sama. Daripada ngerepoti di sini coret saja Kb. Oke. Gramnya glukosa sekarang di sini 10,8 gram. MR-nya glukosa 180. Ini 1000 dibagi gramnya 200. Ya, sama dengan 1/9 dikali gramnya BaCl2 20,8. MR-nya 208. Oh, angka yang indah sekali ya. 208 itu dari Ba ini adalah 137, Cl-nya 2 kali berarti 71, berarti hasilnya adalah 208. MR-nya kali 1000 per gram pelarutnya adalah 100 dikali 1 plus jumlah ionnya tadi 3 min 1 dikali alfa. Oke. Berarti lanjut saja. Ini hasilnya adalah 10,8 dibagi 108 itu hasilnya adalah 0,06 dikali 5 sama dengan 1/9 dikali ini 0,1 ini 10. 1 plus 2 alfa. Oke. Semakin jelas ini kelihatan jawaban yang tepat berarti 0,06 dikali 5 berarti 0,3 sama dengan 1/9 dikali 1. Ya, berarti 1 plus 2 alfa. Lanjut, berarti dari sini langsung bisa. Berarti 0,3 sama dengan 1/9 ditambah dengan 2/9 alfa. 0,3 ini adalah 3/10. Jadi 3/10 dikurangi 1/9 sama dengan 2/9 alfa. Berarti penyebutnya tak jadikan 90. Berarti 90 dibagi 10, 9 kali 3, 27 dikurangi 9 dibagi 9, 90 bagi 9, 10 kali 1 berarti 10 sama dengan 2/9 alfa. 17/90 sama dengan 2/9 alfa. Berarti alfa sama dengan 17/90 dibagi 2/9 atau dikali 9/2. Oke, jelas sekali hasilnya. Kita coret, berarti dari sini 9 dengan 90 jret 1, 17 dibagi
2. Nah, ini juga 8,5 dibagi 10 0,85. Berarti alfanya 0,85 dikali 100%. Hasilnya 85%. Oke, berarti yang tepat adalah yang D. Berikutnya larutan NaCl 5,85% massa sebanyak 100 ml memiliki tekanan osmotik paling mirip dengan tekanan osmotik dari larutan yang mana? Oke, berarti dari sini NaCl-nya 5,85%, berarti hasilnya adalah 5,85 gram. Kita cari molarnya terlebih dahulu, atau kita cari langsung Pi-nya. Pi sama dengan ya mRTI. Ya, berarti dari sini karena R dan T-nya nanti sama semua, ya tidak perlu digunakan, langsung saja Pi sama dengan M kali I. Ya, M-nya itu adalah gram per mR kali 1000 per mililiter dikali I. Berarti Pi-nya sama dengan gramnya 5,85, mR-nya adalah 58,5 yaitu NaCl. Ya, NaCl berarti kan 23 ditambah 35,5. Hasilnya adalah 58,5 dikali 1000 per 100. 0,1 dikali 100 berarti 1. Ya, I-nya 2. NaCl itu jumlah ionnya 2 dikali 2. Berarti tekanan osmotiknya sama dengan 2 atm. Jadi manakah yang sama dengan 2? Oke, langsung saja kita masuk ke lokasi pilihan ABCDE. Oke, tinggal M kali I saja. Berarti Pi-nya di sini sama dengan M-nya 1, glukosa jumlah ionnya 1. Berarti hasilnya 1, enggak cocok. Yang kedua Pi-nya berarti M-nya 2, KBr I-nya 2. Oke ya. Berarti 4, enggak cocok. Pi-nya 2 molar 2, urea 1 karena non elektrolit hasilnya 2. Oke, berarti yang cocok adalah urea. Yang NaOH Pi-nya M-nya 3, jumlah ion NaOH kan 2, hasilnya 6, enggak cocok. Yang sukrosa Pi-nya M-nya 4, I-nya adalah 1 karena dia non elektrolit, hasilnya 4. Oke, berarti yang tepat adalah urea 2 molar. Soal terakhir nomor 10, di situ ada CaSO4 ternyata isotonik ya. Isotonik ini artinya memiliki tekanan osmotik yang sama. Berarti Pi-nya nanti sama ya. Berarti Pi-nya CaSO4 nanti sama dengan Pi-nya basa yang bervalensi 3. Ya, valensinya 3, hati-hati. Ya, basa bervalensi 3. Saya kasih keterangan di sini. Bahasanya nanti adalah XOH 3 kali. Berarti nanti X3 plus. Berarti kalau diuraikan menjadi 3OH min. Berarti N-nya 4. Hati-hati ya. Valensinya 3, justru jumlah ionnya 4. Karena valensi di situ menandakan hasil dari ionisasi. Melepaskan 3OH min. Bukan jumlah ionnya yang 3. Berarti langsung saja Pi sama dengan mRTI. Berarti mRT sama I, CaSO4 ya. Kalau CaSO4 ini saya uraikan ya Ca2 plus SO4 2 min. Ca-nya koefisiennya 1, SO4 juga 1, berarti jumlah ionnya 2. Jadi yang basa bervalensi 3 jumlah ionnya 4, yang CaSO4 jumlah ionnya 2 ya. Oke, kita lanjut. Alfanya juga sudah ada, berarti sama dengan M di sini karena diketahui gram, berarti gram per mR kali 1000 per mililiter dikalikan R dikalikan T kalikan I. I-nya nanti 1 plus N-1 dikali alfa. R dan T nilainya sama, berarti bisa kita habisi di sini ya. R-nya coret, T-nya coret, RT coret. Kita masukkan. Ya, di situ molarnya untuk senyawa yang pertama CaSO4 molarnya adalah 0,4, berarti 0,4 kali jumlah ionnya 2. Gramnya untuk yang bervalensi 3 adalah 9,75. mR-nya kita cari, ini 1000, volumenya adalah 250,
Ini 1 plus jumlah ionnya, hati-hati. Basa bervalensi 3 berarti jumlah ionnya 4 min 1. Alfanya 20% berarti 0,2. Oke, 1000 sama 250 bisa kita habisi. Kita coret di sini 4. Berarti hasilnya nanti adalah 0,8 sama dengan 0,8 sama dengan 9,75 dibagi MR kali 4. Ini 1 plus 3 dikali, ya ini 3 dikali 0,2 berarti 0,6. Berarti hasilnya di sini saya lanjutkan di kolom ini berarti 0,8 sama dengan 9,75 per MR dikali 4 kali 1,6. Ya kan, 4 dikali 1,6. Berarti nanti MR-nya sama dengan MR sama dengan 9,75 dikali 4 dikali 1,6 adalah 6,4 dibagi dengan 0,8. Berarti bisa kita coret ya antara 6,4 dengan 0,8. Kan sama saja 64 dibagi 8. Coret 8. Berarti MR-nya nanti 9,75 dikali 8 ya. Hasilnya adalah 78. It's okay. Yang C. Demikian pembahasan 10 soal yang berkaitan dengan sifat koligatif larutan. Untuk menguji kemampuan adik-adik pecinta YouTube channel Cinta Belajar bisa mengerjakan soal kuis ini ada 2. Nanti jawaban bisa dituliskan pada kolom komentar atau pertanyaan apapun bisa juga dituliskan pada kolom komentar. Semoga bermanfaat. Pesan dari saya, seorang guru itu adalah orang yang mengajarkan kemudahan, bukan malah menjelaskan kerumitan. Selalu belajar, semangat belajar, dan salam cinta belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.